Kalau ada menteri dengar ini, ada pejabatnya dengar, harap maklum. Supaya hal ini diselesaikan dengan baik. Yang saya minta adalah ganti sertifikat. Segera yang pindahan dari Bekasi ke Jakarta Timur. Itu aja saya minta. Kenapa 13 tahun disengsarakan? Kalau tidak tahan saya mungkin sudah 3 kali mati. Untung saya berjalan dalam kebenaran. Semua orang yang mengganggu ini mati semua. Tokoh nasional Dr. John Palinggi menyampaikan kritik keras atas lambannya proses penggantian sertifikat hak atas tanah miliknya yang telah berlangsung selama 13 tahun di kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur. Penggantian sertifikat tersebut diajukan sejak 2012 sebagai konsekuensi perubahan wilayah administrasi dari Medan Satria, Bekasi, ke Kelurahan Ujung Menteng, Jakarta Timur. Namun hingga kini, proses itu belum memperoleh kejelasan administratif maupun kepastian hukum. John menegaskan bahwa permohonannya merupakan pelaksanaan hak konstitusional sebagai warga negara, tanpa meminta perlakuan khusus. Yang diharapkan hanyalah kejelasan, kepastian, dan transparansi hukum. Kasus ini menegaskan bahwa pelayanan pertanahan adalah bagian dari penegakan hukum, dan keterlambatan tanpa alasan yang sah berpotensi menggerus prinsip negara hukum. Pada kesempatan ini, saya ingin menyatakan suatu keberatan keras atas perlakuan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur kepada saya kemarin. Sebelumnya, kita sudah mengirim surat untuk bertemu, tapi tidak ditanggapi. Kemudian diperintahkan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta, Kepala Kanwil Pertanahan supaya bertemu dengan saya. Tujuannya adalah berkait dengan penggantian sertifikat saya yang sejak April 2012 diurus karena pemekaran wilayah Medan Satria Bekasi menjadi masuk Ujung Menteng Jakarta Timur, maka sertifikat ini harus diganti sesuai domisili letaknya sekarang, yaitu RT 05, RW 05, Kelurahan Ujung Menteng, Jakarta Timur. Tetapi bukannya saya dapatkan kemarin, satu, bagaimana menerima kita, tapi justru bersikap seperti arogan, bahkan cenderung pongah seperti itu, malah dinyatakan, dia abaikan kami, bahkan saya membawa buku ini supaya diterima, juga ditolak sama dia. Juga saya minta menjelaskan, enggak usah jelaskan katanya. Kita itu kalau masyarakat modern tidak perlu bertemu Pak John. Saya merasa ini pejabat ini apa sebetulnya dia? Sebagai pejabat negara melanggar undang-undang pelayanan publik yang harus baik menerima, melanggar undang-undang kebebasan memperoleh informasi. Saya bukan datang untuk mengemis jabatan dan uang. Saya datang untuk mengurus penggantian sertifikat yang sudah berlangsung berlarut-larut selama 13 tahun. Sampai umur saya semakin tua seperti ini, tidak ada satu pun yang bisa menyelesaikan. Intensitas surat sudah dikirim, berulang-ulang, hampir ratusan surat dikirim, tapi tidak ada. 5 pejabat BPN yang lalu selalu menghindar. Tidak ada orang. Masalahnya adalah sekian 13 tahun ternyata justru mendukung orang-orang yang aventurir melakukan kesalahan berkait dengan patut diduga adalah sertifikat palsu. Sudah 5 orang menggugat di pengadilan. 5 orang menggugat dengan data-data palsu, sertifikat palsu, akhirnya kalah. Pengadilan Negeri Tinggi Mahkamah Agung kalah semua dan seluruhnya mati, bahkan pengacaranya juga mati. Terakhir itu ada namanya Raj Kumar Singh. Bahkan dengan sertifikat 53 inilah Raj Kumar Singh menggugat terus, menggugat. Seolah-olah sampai Pengadilan Negeri Tinggi Mahkamah Agung kasasi kalah.
Terakhir dia ini, yang lain sudah mati semua. Ternyata saya pikir sudah selesai. Saya ajukan surat. Tetapi muncul lagi anaknya. Anaknya itu 3 orang. Ya, Farm India, nama India semua. Menggugat kami diperintahkan untuk keluar dari lokasi yang dikuasai 53 tahun oleh Haji Halifah dan Delila bersama-sama saya. Terakhir mereka karena menganggap saya saudara, dia minta supaya mereka menjual, saya beli. Karena semuanya sudah clear. Tapi nggak tahu, dari BPN itu seperti terus-menerus ini didukung yang apa ini. Beda lokasi. Kenapa justru dianggap sengketa? Apakah dengan cara seperti itu pelayanannya? Hal kebenaran ditutup-tutupi kebenaran, yang palsu-palsu dibela-bela seperti itu. Kapan negara ini bisa baik kalau begitu? Kalau rakyat mengurut hak-haknya, diberitahukan kemarin kepala kantor BPN, tidak perlu ketemu, cukup kita negara modern, tidak perlu ketemu. Ini saya pikir, saya sebagai warga negara, saya tidak pernah melanggar hukum di negara ini. Saya banyak mengabdi bagi negara dan setia NKRI dan Presiden. Sengaja saya pakai baju ini supaya tahu. Jangan berlaku menindas orang dengan melawan hukum seperti itu. Jangan menindas saya sebagai warga negara. Apakah karena ini ada begini-begini saya ditindas? Apakah karena saya mendukung Presiden Prabowo dan Pak Jokowi ditindas? Saya 9 periode presiden saya ada situ. 13 Kapolri, tanggal 5 TNI 12. Saya mengabdikan diri dengan tulus, tidak minta jabatan, tidak minta uang. Saya hanya minta kebenaran atas dasar keadilan. Tapi kayak seperti pejabat negara ini, seperti orang-orang raja. Banyak orang dipersusah masalah tanah ini. Saya melawan dengan cara diperlakukan kayak kemarin itu. Apakah masih ada sistem ini? Saya ketua Asosiasi Pengadaan Barang Pemerintah, saya tahu bagaimana pembelanjaan. Kenapa itu aspek-aspek gambar-gambar dirubah-rubah melalui melanggar undang-undang ITE seperti itu. Jadi intinya adalah kami memiliki surat asli. Tinggal dirubah. Kenapa memasukkan terus? Lokasi dikuasai 53 tahun sampai sekarang. Sudah dipagar, kemudian diuruk. Tidak pernah ada orang datang protes. Tidak pernah. Yang ribut kan seperti diajak orang protes, gugat di pengadilan supaya kami tidak diganti. Ya, ini melibatkan banyak orang juga. Kenapa? Tanah saya 4,1 hektar. 1 hektar digunakan untuk banjir Kanal Timur dengan konsinyasi ganti rugi sebesar 9,9. Dan itu dititipkan di pengadilan, sudah 16 tahun tidak diselesai, tidak dibayar itu. Kenapa? Saya bayar pajak ratusan juta tiap tahun. 45 tahun saya tidak pernah cacat dalam negara ini. Indikatornya saya dapat bebas visa di 18 negara di Asia Pasifik. Sudah klarifikasi Interpol dan semua kedutaan. Saya pengusaha murni. Dipakai pemerintah 38 tahun. Saya mengabdikan diri, saya loyal negara, setia presiden. Siapapun dia. Jangan saya diperlakukan seperti itu. Kalau ada menteri dengar ini, ada pejabatnya dengar, harap maklum. Supaya hal ini diselesaikan dengan baik. Yang saya minta adalah ganti sertifikat. Segera yang pindahan dari Bekasi ke Jakarta Timur. Itu aja saya minta. Kenapa 13 tahun disengsarakan? Untung saya berjalan dalam kebenaran. Semua orang yang mengganggu ini mati semua. Sudah, dan kementerian merespon. Memerintahkan kepala kantor BPN untuk menyelesaikan. Bahkan wakil presiden sudah mengeluarkan surat ke BPN. Bagaimana ini keluhan saya? Direspon dengan dirjen memerintahkan kepala kantor pertanahan Jakarta Timur selesaikan. Bahkan ada lagi. Saya membuat surat kepada Komisi 2 DPR RI yang membidangi pertanahan.
Beberapa hari kemudian saya diundang di DPR, rapat dengar pendapat umum. Undangannya ditandatangan Wakil Ketua DPR Pak Dasko. Nah, sesudah rapat, sudah saya jelaskan di sana, keluar kesimpulan. Kesimpulan kepada BPN dan semua pihak terkait supaya segera menyelesaikan ini secepatnya. Perintah DPR 11 bulan, saya ulangi 11 bulan diabaikan saja. Seperti DPR itu tidak ada artinya, padahal itu adalah lembaga legislatif kita yang tertinggi, yang kita hormati. Wakil Presiden, perintah dari BPN Pusat tidak juga ditanggapi. 11 bulan surat Wakil Presiden dan dari BPN. Jadi BPN Pusat sebetulnya sudah berulang ngasih tahu, tapi tidak ada itu. Dugaan pemalsuan surat ya, dan penggunaan surat palsu tadi itu masih dalam proses kepolisian Polda Metro Jaya. Nah, laporan ini terkait dengan dugaan penggunaan surat palsu itu. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa dia lah pelakunya gitu, tapi ini masih dalam proses. Tetapi dari seluruh rangkaian penjelasan tadi Pak John terkait dengan dugaan-dugaan tadi itu adalah fakta material yang kami peroleh, dan di sanalah dugaan kuat bahwa terjadi pemalsuan surat dan penggunaan bukti palsu tadi itu. Fakta juga tadi bahwa live lokasi, benar itu. Kita juga sudah cek langsung ke lapangan bahwa RT 13 di mana letaknya. Tidak ada yang tahu di sana itu. Berarti bodong dong. Ya. Pemberiannya itu. Jadi saya tambahkan ya, kalau lokasi itu katanya di dalam sertifikat dia itu tertulis RT 13 RW 04. Surat keterangan pendaftaran tanah yang diterbitkan 2 kali oleh Kepala Kantor Pertanahan ditulis lokasinya tanahnya di RT 13 RW 04. Ketua RW sudah mengeluarkan surat setelah menginvestigasi selama 6 bulan, tidak ditemukan tanah itu di sana atas nama Rizko Marsing dengan sertifikat tak milik 53. Kok kenapa mendadak lari ke lokasi saya bahwa itu tanah saya? Saya disomasi keluar daripada tanah saya. Ya, bahkan ngeluarin surat bahwa itu tanah kami. Maksudnya apa? Kami di RT 05 RW 05. Kenapa mesti di sana tidak ada tanahnya, di sini bilang tanahnya? Sementara di sini sudah dipagar, ditimbun, dan itu orang semua tahu di sana. Ketua RT RW tahu. Surat sporadik penguasaan tanah 53 tahun ada. Kenapa mesti mendadak kok itu tanah saya? Dan anehnya, seperti didukung-dukung oleh oknum BPN itu. Itu satu keanehan luar biasa. Ya. Iya, tambahan sekaligus harapan aja kepada BPN ya. Jadi ini kan diduga justru dari BPN ya, bukan lembaga yang menyelesaikan masalah. Jadi kuat dugaan justru kisru ini dari pihak BPN sendiri. Entah itu data, entah itu permainan oknum dan sebagainya. Beliau Pak John datang untuk menuntut hak dan mencari kejelasan penyelesaian. Tetapi seperti begitu. Nah itu tadi beliau tekankan bahwa yang menjadi pelayan, pejabat yang menjadi pelayan, jangan hindari tanggung jawab. Seperti tadi disampaikan, di dalam sertifikat 53 jelas tercantum bahwa objek itu berada di RT 13. Faktanya, objek tanah yang sekarang dikuasai oleh objek tanah berdasarkan sertifikat 199 yang saat ini dikuasai oleh Haji Khalifah dan Dalila yang sudah dialihkan, dijual kepada Pak John, itu terletak di RT 5. Nah, jadi ini sangat berkepentingan agar perkara ini menjadi clear dan jelas dari pihak BPN menjelaskan bagaimana mengenai perbedaan data yang tercantum di dalam sertifikat dengan faktanya di lapangan. Kalau perlu, turun semua ke lapangan. Ya. Semua aparatur turun ke lapangan. Bisa ditanyakan kepada aparat setempat, pada penduduk di sekitar sana. Dan pemilik sertifikat. Masing-masing mengklarifikasi secara jelas.